Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin ya, tanggal 6 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya ya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini IHSG ditutup di harga 6.126 ya. Mungkin di video kali ini agak berbeda dikarenakan saya menggunakan trading view ya, bukan stock bid. Saya menggunakan trading view. Jadi sementara ini untuk beberapa waktu saya akan menggunakan trading view ya ke depannya. Jadi ya kita kembali lagi untuk IHSG hari ini ditutup di harga 6.126 ya. Meskipun memang secara persentase memang masih 0,00% ya. Tapi kalau kita lihat IHSG masih berada di atas harga 6.100 ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa IHSG masih cukup baik kok ya. Jadi setelah kemarin pada hari Jumat kurang lebihnya 0,80% ya. Lalu hari ini ditutup dengan ya tidak bergerak ya persentasenya. Kita lanjut lagi untuk ya ISSP. Oke, untuk ISSP ya sudah sempat saya coba untuk cek ya. Kita ulangi. Hari ini ya ISSP ditutup di harga 306 ya dengan persentase 2%. Kalau kita lihat di sini volumenya memang cukup tinggi dibandingkan hari yang kemarin ya. Dan kalau lihat ya, kalau kita lihat bersama di sini, kita bisa cari nilai support dan areanya ya. Sebentar saya menggunakan Fibonacci terlebih dahulu. Oke. Sebentar ya. Di sini ada beberapa support yang teman-teman perlu perhatikan. Di 256 ya, pertama di 256. Lalu untuk support terdekatnya berada di sini ya, di 278. Akan tetapi hari ini ditutup di harga 306 untuk menuju ke 278 cukup jauh ya, gitu ya. Cukup jauh, jadi ya kita bisa asumsikan bahwa di 292 ini merupakan area support juga ya. Kalau kita lihat tarik garis menggunakan Fibonacci, ini di poin 0,786 bisa menjadi area supportnya ya. Sebentar. Oke. Lalu di sini TP ya, TP pertama di sini kurang lebihnya. Di area sini TP pertama. Lalu ya TP kedua. Oke. Oke ya, jadi teman-teman saya jelaskan untuk ISSP ya, support pertama berada di 292, lalu dilanjutkan lagi dengan 278 dan 256 terakhir ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya ISSP ya, di sini ada nilai good entry di harga 292 kan, tetapi kalau saya lihat di sini memang mulai melemah ya. Jadi ya bisa tunggu terlebih dahulu di 278 sih ya. Di 278, lalu di sini juga ada resisten kecil di 312 chip. Bila ini breakout dan closing di atas ini ya, lalu keesokan harinya lebih konfirmasi dan masih hijau, ya teman-teman bisa beli di 312 dan TP pertama di 336. Saya sudah punya posisi ISSP Pak ya, saya mau TP ya teman-teman bisa TP di 312. Kalau kita lihat hari ini ya yang akumulasi ya, kita lihat hari ini yang akumulasi. Bentar. Hari ini yang akumulasi ada PK, YP, dan LG ya. Sedangkan yang khusus foreign ada PK, OD, dan AG ya. Mungkin memang top akumulasinya berada di pihak foreign ya.
Lalu untuk domestik, di sini ada YP, LG, dan PD. Oke, untuk ISSP, kita lanjut lagi ke TA-nya ya. Jadi untuk resistennya berada di 312, jika ini memang ditembus, kemungkinan berada di 336 dan 368 ya seterusnya. Untuk ISSP masih ya oke lah ya. Oke, dan stokastik juga sedang mengarah naik. Masih di atas EMA 13, 21, dan 34 ya. Kita lanjut lagi untuk SIMP. Oke, untuk SIMP juga saya sudah coba untuk cek support dan resistennya ya. Teman-teman perhatikan di sini. Mungkin saya perbesar saja ya. Oke. Jadi untuk SSP hari ini ditutup di harga 432 ya, 432 dengan persentase 0,93% ya. Lalu ya support terdekat kalau saya lihat berada di 428 ya. Mungkin teman-teman tidak kelihatan. Besaran saja. Oke, cukup ya. Jadi di 428 ya sudah mendekati harga closing hari ini atau memang harga opening hari ini juga di 428 dan naik 1% ya sebagai bentuk penutupan. Jadi untuk SIMP ya kalau teman-teman yang mau entry lebih bawah bisa di harga 408, apabila mau entry di jarak terdekat bisa di 428. Pak, saya mau TP di mana yang bagus untuk area TP-nya bisa di harga 452 ya untuk TP pertama, TP kedua di 480. Posisi memang masih di bawah ya, masih di bawah EMA 34 ya. Jadi secara garis besar memang masih di bawah EMA 34. Akan tetapi hari ini yang melakukan akumulasi ya, coba kita cek. Oke, kalau kita cek hari ini tadi SIMP ya. Akumulasi ada RF, YP, dan SQ, dan foreign tadi ada BK dan AK ya, dengan ya by average sekian ya, 430, 431. Oke, untuk SIMP sudah. Kita lanjut lagi ke saham BKSW ya. Oke, BKSW ya kalau kita cek ya secara tren memang mulai dari 10 Juni hingga 9 Agustus memang masih mengalami uptrend begitu. Akan tetapi di sini sudah mulai melemah dan kalau kita lihat di sini sudah harga closing hari ini ya di 224 memang sudah berdekatan dengan area support gitu ya. Sudah berdekatan dengan area support. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini ditutup di harga 224 dan nilai support dari BKSW ini sendiri berada di harga 220 ya, di 220 ini. Dan kalau bila harga ini ditembus, maka akan menuju ke 202 ya kemungkinan besarnya, dikarenakan sudah mematahkan sebuah swing low begitu ya. Kalau teman-teman sudah punya, mungkin bisa perhatikan supportnya apabila ini memang masih banyak demand ya. Dan kalau kita lihat memang sudah berada di area oversold ya, begitu di area oversold untuk stokastik. Ya teman-teman bisa TP pertama di 244 untuk BKSW ya. Di 244 dan selanjutnya di 272. Jadi teman-teman perhatikan label putih yang di sebelah kanan ini ya. Jadi untuk BKSW support dan resisten berikut. Dan kalau kita lihat hari ini yang akumulasi ya, terutama yang akumulasi sebentar BKSW ya. BKSW akumulasi ada CC, KK, dan BK ya. Memang ada foreign sih ya. Kalau kita lihat foreign, khusus foreign ya, khusus foreign ada BK juga. Untuk cancelnya seperti ini ya, saya menggunakan net. Lalu untuk yang domestik ya, ada CC, KK, dan GR ya. CC, KK, dan GR, dan salnya sekian ya. Ada SA, YP, dan HP. Oke, berikut adalah para broker yang melakukan buy dan sell ya pada perdagangan hari ini. Oke, kita lanjut lagi. BKFC sudah ya. Jadi untuk support dan resistennya di harga tersebut. Kita lanjut lagi untuk saham Baca. Oke, sebentar ya. Saham Baca hari ini ditutup di harga 436. Kalau kita lihat di sini memang membentuk sebuah M, akan tetapi memang masih melemah dan stay
berada di harga 430 ke atas ya. Untuk baca di sini sebentar ya. Di sini kalau saya lihat memang mengalami penurunan, akan tetapi kalau kita lihat ya menggunakan Fibonacci saja bisa kok. Ya, sebentar. Oke ya. Di area sini untuk baca ya. Baca kalau saya lihat memang di 390 merupakan support terkuat ya. Sementara ini di 390 support terkuat, dan di sini ada sebuah resisten cukup kuat juga. Ya di area 518. Lalu hari ini ditutup di 436 Pak, di mana support atau resisten terdekatnya ya. Di area 476 juga bisa dijadikan sebagai area resisten begitu ya, di area resistennya. Oke ya. Lalu di harga 426 juga area supportnya ya. Saya beri tanda terlebih dahulu. Oke ya, saya delete untuk Fibonacci-nya. Jadi saya jelaskan kembali. Untuk saham baca, di sini ada sebuah support di harga 426 ya, di mana hari ini memang baca kurang lebihnya ditutup di harga 436 dengan persentase 0,91% dalam bentuk kerugian ya. Jadi kalau teman-teman yang mau entry ya cukup kuat juga di sini, area support di harga 426 sudah testing berapa kali ini ya. Testing ya, jadi di sini merupakan support terkuat. Bila ini ditembus ada kemungkinan menuju ke 390 ya. 350, 400 di area sana. Saya mau TP Pak, bisa di 476 ya, 476, lalu selanjutnya di 518. Jadi teman-teman perhatikan support dan area di label putih ini ya. Jadi untuk baca ya, kemungkinan bagi saya hari ini volume cukup kecil ya. Mungkin ada potensi naik dikarenakan juga stokastik sudah berada di area oversold ya, jenuh jual. Oke. Semoga saja besok bisa menyentuh di harga 476 ya untuk baca. Hari ini yang akumulasi ya untuk baca. Sebentar ya, sebentar. Ya, untuk baca hari ini yang akumulasi ada YPXC dan AI. Lalu untuk foreign ada RO, BK dan XA ya. Untuk foreign. Oke, untuk baca and sell juga ada PD, AK dan DH, and buy ada YP, XC dan AI. Kita lanjut lagi untuk saham BPKP ya. Oke, saham BPKP hari ini ditutup di harga 470 dengan persentase 3,29% dalam bentuk kerugian. Mari kita bongkar area support dan resistennya bersama-sama ya. Jadi di sini memang mulai dari tanggal 14 Januari hingga awal Februari memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya. Ya, bisa dibilang cukup signifikan, dan ya sementara ya saya beri tanda terlebih dahulu agar tidak lupa ya. Di area sini kita delete sebentar ya, saya mencari area supportnya terlebih dahulu. Oke. Ya di area sini 1, 2, dan 3. Oke. Ya, jadi saya terangkan kembali untuk saham BPKP ini ya. Untuk saham BPKP hari ini memang ditutup cukup tidak mendukung di harga 470, yang dimana the next supportnya berada di 450. Dan kalau saran saya, BPKP ini memang sedang mengalami downtrend ya, begitu. Downtrend mulai dari tanggal 18 Agustus hingga hari ini. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah punya, sebenarnya posisi 488 ini memang bagus untuk stop loss terlebih dahulu ya, bila teman-teman sudah punya harga di atas ini. Akan tetapi kalau teman-teman mau averaging down atau yang sudah punya, ya di sini ada support di harga 450, yang dimana harga ini cukup bulat juga angkanya. Ya cukup bagus ya, 450. Atau teman-teman yang mau lihat dulu, nggak mau averaging down,
Ya bisa lihat saja ya, bisa diatur sendiri untuk BPKP. Saya hanya memberi support dan area resistennya ya, begitu. Oke. Untuk BPKP support berada di 450 dan 402 ya, kurang lebihnya di sana. Lalu untuk resisten berada di 488, 528 dan 588. Kalau kita lihat hari ini ya, yang akumulasi ya, sebentar. Hari ini yang akumulasi untuk saham BPKP ya, BPKP sebentar ya, BPKP. Oke, ini mungkin agak error ya. Kita lanjut saja ke TA-nya. Maaf ya, tadi untuk net para brokernya memang lagi error. Jadi untuk BPKP ya, support dan resistnya juga demikian. Akan tapi kalau kita lihat ya, mungkin hari ini akumulasi dan distribusinya juga kecil ya, volumenya juga kecil dibandingkan kemarin. Dan stokastik memang berada di mendekati di area oversold atau jenuh jual. Jadi perhatikan saja untuk support dan resisten ya. Kalau teman-teman sudah beli di atas, bisa averaging down di 450 dan langsung kalau memang sudah untung atau ya sudah break even point, teman-teman bisa jual. Oke. Untuk BPKP sudah, kita lanjut lagi untuk saham ADI ya. Oke, saham ADI hari ini memang ditutup di harga 840. Ini jelas sekali, kemarin hari Minggu sudah saya cek untuk saham LQ45 dan memang salah satu yang menarik perhatian saya, salah satunya adalah ADI. Ya memang hari ini ya dibawa ke area demand areanya ya. Jadi untuk ADI memang hari ini cukup baik apabila besok melanjutkan kenaikan harga dan banyak demand ya. Perhatikan juga untuk price action. Kemungkinan akan diangkat naik hingga 975 ya, pertama di 975. Bila turun ya kemungkinan di 830 terlebih dahulu lalu menguat. Sebenarnya ini bisa dijadikan untuk posisi entry ya, 830 ini bisa dijadikan posisi entry dan ya memang hari ini cukup kuat juga ya, volumenya cukup kuat ya, cukup tinggi. Ya kalau teman-teman mau entry juga perhatikan juga ya untuk support dan resistennya serta price actionnya. Di sini saya memberikan sebuah support yang dimana cukup kuat di 830 dan resisten kuat juga di 975 ya. Jadi untuk ADI dengan volume yang cukup besar, kalau tidak salah memang ada isu mengenai ADI ini. Ya perhatikan saja untuk support dan resistennya. Akan tetapi kalau teman-teman mau beli lebih murah lagi ya, lebih murah harga lebih bawah di 775 juga bisa. Jadi pertama ya support pertama di 830 ya, support terdekat di 830, lalu support kedua atau support ya yang cukup kuat dikarenakan ada sebuah swing high di 775 ya, begitu ya, di 775. Ya, berikut untuk ADI yang akumulasi hari ini ya, sebentar. Oke ya, sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Maaf ya, memang agak ribet dikarenakan saya menggunakan iPod ya, begitu. Oke, memang ini lagi error ya. Kemungkinan nanti di next video akan saya gunakan Stockbit begitu ya. Mohon maaf sekali kita tidak bisa melihat para broker dikarenakan memang iPod lagi crash begitu. Ya, kita tunggu saja di next videonya. Saya akan menggunakan Stockbit. Oke. Oke, jadi untuk ADI ya, tadi support berada di 830 dan 775 serta resisten berada di 975. Kita lanjut lagi untuk oils ya. Kalau tidak salah oil memang baru IPO ya hari ini. Jadi kalau saya sih lihat ya, dikarenakan memang cukup tinggi juga. Kalau teman-teman lihat ya Oils Warren ya, Oils Warren dan induknya sendiri Oils ya. Sebentar. Oh belum muncul ya. Oh ini ya. Oils Warren juga naik ya cukup tinggi ya tadi. Ya kalau kita ukur saja ya. Kita ukur saja ya. Kita buktikan ya cukup kuat lah ya. Cukup besar juga untuk oil sini. Ya kita kembali lagi ke induknya ya. Bagaimana ini nasibnya? Kalau saya lihat memang hari ini
memang arah ya, harganya memang arah dan banyak demand tadi yang mengantri di atas juga ya. Memang hari ini saham oil ini memang arah dan volumenya juga tinggi. Memang kalau kita mau mengecek berdasarkan TA, memang cukup susah dikarenakan technical analysis memerlukan data sebelumnya ya untuk mengincar area support dan resistennya. Ya, kita coba lagi untuk oils ya, dikarenakan kita hanya bisa menggunakan bandarmologi begitu ya. Oke, untuk sebentar. Untuk oils memang tidak bisa ya. Kita mengapa ya memang crash ya. Besok ya kita menggunakan stock bid lagi. Kalau teman-teman yang sudah mengajukan di grup Telegram saya dan memang hari ini mohon maaf sekali tidak bisa mengecek para broker yang melakukan akumulasi maupun distribusi. Ya besok bisa di request kembali untuk saham-saham ini akan saya bahas juga ya. Pasti akan saya bahas tentu saja menggunakan bandarmologi juga. Ya. Jadi untuk oil sih kalau saya lihat ya besok memang ada ya kemungkinan akan dibawa naik terlebih dahulu ya. Akan dibawa naik terlebih dahulu. Namun kalau banyak penjualan ya bisa jadi ARB begitu ya. Tapi ya kalau baru IPO sih kalau menurut saya dan banyak yang mengantri di atas harusnya akan diangkat naik terlebih dahulu untuk oils ya. Jadi untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Klik link di deskripsi, kita akan bahas bersama-sama mengenai ya saham-saham seperti ini, oke? Kita lanjut lagi untuk saham ISAT ya. Oke, untuk ISAT hari ini ditutup di harga 6.600 ya, 6.600 dengan persentase 4,76%. Lalu bagaimana Pak kondisi ISAT ya? Kalau saya lihat bila ini menyentuh di area atas ini ya, ya kemungkinan memang akan menuju di area atas sini ya. Sebentar saya beri tanda saja. Kurang lebihnya di area sini ya. Oke, di area sini ya. Kurang lebihnya di area sini. Di area sini mungkin akan menyentuh di 6.925. Di sini mungkin ya bisa jadi juga membentuk sebuah head and shoulder ya. Perhatikan untuk para investor atau pemegang saham di saham ISAT Indosat Tbk ini ya. Jadi di sini saya melihat ada sebuah potensi head and shoulder pattern. Ya, teman-teman juga perlu perhatikan di sini bisa terjadinya reversal trend begitu. Lalu sementara waktu support dan resistennya ya. Support dan resisten kita bisa gunakan Fibonacci ya sebagai alat bantu. Sebentar. Oke. Di sini ya benar support berada ya kurang lebih di 6.900 ya di area sini. Oke, saya delete 6.900. 6.900 dan 6.450 TP di sini. Oke. Untuk ISAT ya, jadi teman-teman perhatikan untuk area support dan resisten dan di sini bisa jadi membuat sebuah pola head and shoulder begitu. Ya, di sini shoulder, head, shoulder ya. Jadi untuk ISAT kemungkinan akan menuju di harga 6.900 terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman yang sudah punya bisa TP di 6.900. Dan kalau saya belum punya Pak, saya mau beli ya bisa beli di harga 6.450 dan langsung melakukan set sell atau set TP pertama di 6.900. Bila ini memang digagalkan ya, pattern ini digagalkan, teman-teman bisa TP di 7.475. Oke. Jadi TP pertama di harga 6.900 ini, TP kedua di 7.475. Saya mau beli, saya mau entry, ya teman-teman yang mau entry bisa di harga 6.450 dan selanjutnya bisa di 6.100 sebagai support atau area cut loss-nya ya begitu. Oke, untuk ISAT sudah, kita lanjut lagi untuk saham friend. Oke, saham friend ya, secara keseluruhan memang sedang mengalami posisi uptrend ya, sudah saya gambarkan juga. Dan kalau kita lihat hari ini friend ditutup dengan persentase 3,91% dalam bentuk kerugian dengan harga 123. Stokastik sudah berada di area
oversold ya, jenuh jual, dan akan tapi masih berada di tren yang cukup baik. Namun bagaimana? Saya mau entry di saham friend ya. Saya mau entry posisi yang bagus di mana? Kalau saya memang dari dulu mengincar saham friend di area 120. Ya, di area 120 merupakan posisi entry yang cukup baik untuk kita masuk di saham friend ini. Setelah teman-teman mau entry ya, sumpama ya, di sini memang area supportnya di 119, 120 di area sana. Saya mau TP, Pak. TP pertama saya cocoknya di mana tuh? Ya teman-teman bisa TP pertama ya kisaran 136, ya 136, 135 di area sana. Lalu kalau 119 ini ditembus, maka teman-teman perhatikan saja bila harga closing di bawah 114 ya, 114 ya, saya perbesarkan saja. Oke, saya perbesarkan di bawah 114 ya harga closingnya. Teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Ini sebenarnya ya good posisi entry untuk teman-teman yang mau entry ya. Terutama yang sudah punya atau mau entry. Ya bisa di area sini. Mungkin secara rasio kita sudah menang ya, win rate-nya cukup bagus. Dan lihat ya, perbandingannya saja sudah 1:3 lebih ya, 1:3, sekian. Ya, kalau teman-teman mau entry ya bisa di 119 ya, 119 di area sini, area trend lainnya ya, garis trend line untuk saham friend bisa di 119 dan perhatikan bila harga closing di bawah 114 bisa loss dulu. Dan TP pertama di 136. Saya mau hold, Pak. Saya mau hold dan mau TP terakhir di mana tuh? Ya, teman-teman bisa TP kalau ini memang ditembus dan harga closing di atas 136. Ya, next-nya, resistance next-nya berada di 168. Ya, kita coba berandai-andai. Ya, kemungkinan 40% ya cukup tinggi sekali dibandingkan ya 1:10 rasionya ya dibandingkan harga cut loss, persentase cut loss-nya, oke? Ya kita coba yang kecil dulu ya, kecil dulu. Ya di sini juga support kuat ya, berada di area puncak ya, puncak sini. Ya di harga 136, 135 di area sana. Jadi untuk saham friend sudah ya, support dan resisten demikian. Kita lanjut lagi untuk saham Mari. Oke, untuk saham Mari hari ini ditutup di harga 565 dengan persentase 0,89% dalam bentuk kerugian. Namun harga Mari masih di atas EMA 13, EMA 21 dan EMA 34 dan volume hari ini cukup tinggi, banyak yang melakukan penjualan ya begitu. Dan stokastik kalau kita lihat di sini sudah crossing dari atas ke bawah yang dimana cukup baik ya, berita yang cukup baik. Dan saya mau entry, Pak. Saya mau TP ya. Ya, kita akan bahas ya di mana support dan resistennya. Kita bisa gunakan Fibonacci ya. Oke. Di sini ada suatu entry point pertama di 510 dan resisten atau TP pertama bisa di ya 615 kurang lebihnya. 510, 90, 105, 50. Oke, bentar ya. 60 sini. Oke. Oke, untuk saham Mari. Sebentar ya, saya sekalian saja berita Anda di sini. Oke. Oke, untuk saham Mari ya, Pak, saya mau masuk, saya mau TP dan saya mau ya beli ya, saya mau beli. Jadi saya jelaskan kembali untuk saham Mari ini. Ya, teman-teman bisa buy posisi di 560 dan sell pertama di 615. Jadi untuk teman-teman yang belum punya saham Mari bisa di harga 560 dan langsung TP di 615 ya kurang lebihnya ya kalau kita ukur berdasarkan persentase. Di sini teman-teman sudah ya kurang lebihnya 10% ya, kurang lebihnya 10%. Akan tetapi ya teman-teman perhatikan juga di sini ada sebuah support yang ya kalau kita bilang ya cukup oke di harga 510. Jadi ya teman-teman manage sendiri mau posisi entry di mana, mau TP di mana ya. Jadi kalau teman-teman seumpama mau entry di 560 ya, 560 yang dimana mendekati dengan harga closing hari ini di 560 cukup oke dan
TP pertama ya, short TP saja di 615. Namun kalau saya lihat memang kondisi Mari memang sedang dalam tren besarnya memang sedang mengalami uptrend ya, begitu uptrend walaupun memang tidak signifikan namun memang merambat begitu ya. Jadi 615 dan 680 merupakan area resistennya untuk saham hari ini. Kita lanjut lagi untuk saham HIS ya. Saham HIS salah satunya mencapai atau muncul di stock ranking ya beberapa hari yang lalu. Dan kalau kita lihat hari ini memang HIS ditutup di harga 302 dengan persentase 6,8% ya. Oke, untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Klik link di deskripsi di bawah ya. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham yang baru IPO seperti HIS ya. HIS ini, lalu tadi ada Oils ya. Teman-teman bisa join di grup Telegram saya dan bisa berdiskusi bareng teman-teman di sana ya. Kita lanjut lagi untuk saham HIS. Hari ini ditutup di harga 302. Lalu bagaimana dengan kelanjutannya ya, Pak? Kalau kita lihat di sini, volume hari ini cukup kecil dibandingkan volume yang kemarin. Ya, mohon maaf sekali kita tidak bisa mencari para broker yang melakukan transaksi hari ini ya. Kita coba ya, kita coba lagi untuk IPOT. Sebentar. Ya, untuk IPOT. Ya, kita coba saja tadi ada saham HIS ya. Saham HIS, kita coba. Ya, masih error. Ya, masih error di sini. Kita lanjut lagi ke TA-nya. Jadi untuk HIS ya, kalau kita mau cari support dan resisten ya, sangat susah dikarenakan baru IPO mulai dari tanggal 1 September. Jadi kita bisa, kalau saran saya, teman-teman bisa menggunakan price action, demand and supply ya. Itu sangat penting sekali, bisa dikompetkan untuk menghasilkan suatu profit. Jadi kalau teman-teman ya mengikuti alur saja, kalau memang banyak demand ya teman-teman bisa buy. Kalau banyak yang sell ya teman-teman hati-hati, kalau saya lihat memang di sini banyak pemain besar yang bermain ya. Jadi ya perlu waspada untuk HIS. Kalau memang banyak yang demand, teman-teman ya bisa masuk. Banyak minat beli bisa masuk, banyak minat jual ya bisa pantau terlebih dahulu. Pak, saya sudah punya Pak, enaknya seperti apa? Kalau memang keadaan tidak memungkinkan, teman-teman bisa jual terlebih dahulu atau jual setengah terlebih dahulu. Ya, antara jual setengah atau jual semuanya ya, begitu untuk saham HIS. Karena kan memang baru IPO sekali saja, keesokan harinya dibanting turun ya. Ini tidak bagus ya, posisinya tidak bagus. Tapi kita lihat saja untuk besok keadaan HIS seperti apa ya. Kita berdiskusi bersama saja di grup Telegram saya, MC Saham Channel, klik link di deskripsi di bawah, oke? Kita lanjut lagi untuk saham mesin ya, grup MNC Studios. Hari ini mesin ditutup di harga 515 dengan persentase tidak bergerak ya, yang dimana 0,0%. Kondisi mesin memang masih ya dalam small sideways ya, begitu small sideways, dan volume di saham mesin ini memang relatif kecil ya, relatif kecil. Dan kalau kita lihat stokastiknya juga memang berada di area oversold begitu, masih belum ada tanda-tanda bahwa garis biru ini membuat suatu cekukan ya begitu ya, seperti ini ya, contohnya seperti ini ya, yang dimana sudah mau nonjol ke atas, namun di sini memang masih datar dan meneruskan di bawah area oversold. Jadi untuk saham mesin perhatikan saja untuk area support dan resisten. Jadi saya di sini ingin membantu teman-teman untuk mencari area support dan resisten, oke? Jadi untuk saham mesin ya, sebentar. Ya, saya beri tanda terlebih dahulu. Oke. Untuk saham mesin ya, teman-teman perhatikan saja di level sebelah kanan ini ya, saya delete terlebih dahulu. Oke ya, perhatikan di level sebelah kanan ini untuk saham mesin hari ini ditutup di harga 515. Oke. Di harga 515, dan kalau kita lihat di sini supportnya berada di 500, oke. Support berada di 500. Kalau teman-teman mau ya bermain di area sideways seperti ini, teman-teman bisa buy
di 500 dan jual di 545. Kalau kita lihat di sini berdasarkan persentase, ya berdasarkan persentase juga sudah untung ya kisaran 9%-an ya kalau buy di 500 dan jual di 545. Jadi bagaimana Pak solusi untuk mesin ini? Mungkin kalau besok turun kemungkinan akan dibawa terlebih dahulu di harga 500 ya. Perhatikan ya, tolong diperhatikan. Kalau memang closing di bawah 500, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Closing di bawah 500, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Kiranya 3 tick di bawah harga 500, teman-teman bisa stop loss. Untuk lebih konfirmasi ya, untuk menghindari false break, jadi begitu. Lalu kalau teman-teman yang mau bermain di sideways ya bisa buy di 500, jual di 545. Pak, saya sudah punya di harga 545. It's okay teman-teman. Kalau mau set break even point juga bisa di sell 545 terlebih dahulu. Dan kalau memang kondisi demand masih banyak, teman-teman bisa sell di 575. Tapi kalau menurut saya ya, dengan kondisi yang masih ya di atas MA34 masih oke lah ya. Di atas MA34 yang garis merah ini. Masih di atas MA34 masih oke. Perhatikan saja untuk area support yang cukup kuat di 500 ya. Oke, untuk resisten di 545, satu, resisten kedua di 575, dan resisten ketiga di 585. Kita lanjut lagi untuk saham PNBS. Oke ya, mungkin teman-teman agak bingung untuk membacanya. Kalau kita lihat hari ini PNBS ditutup di harga 108 dengan persentase 1,82%. Ya, memang dari tanggal 4 Agustus hingga 19 Agustus memang mengalami penurunan harga yang semakin merosot, sangat curam sekali. Dan apakah masih ada harapan untuk saham PNBS ini? Sebenarnya kalau saya lihat memang masih ada harapan. Tetapi bila harga ya, perhatikan, bila harga tidak ditutup di bawah 107 ya, 107. Oke ya, saya beri range saja 107 104. Sebentar ya. Saya coba beri rectangle untuk teman-teman yang perlu waspadai areanya. Di area sini ya. Kalau memang saham PNBS ini sebenarnya harga closing hari ini sudah mendekati area support ya, maupun dibeli juga it's okay. Ya. Akan tapi pertanyaannya seperti ini, Pak, saya sudah beli dan area cut loss-nya di mana? Kalau memang saham PNBS di bawah harga 104, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Bila harga sudah di bawah 104, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Dikarenakan memang posisi sudah tidak mendukung, dan kalau kita lihat garis MA21, MA34, MA13, harga closing hari ini sudah di bawah garis 3 tersebut. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau buy ya, buy di area 104, 107, ya bisa buy lalu melakukan sell TP pertama ya. TP pertama di 119. Kalau teman-teman mau ya TP terdekat ya, kisarannya TP terdekat bisa di 112 begitu ya. Jadi untuk PNBS ya kalau saya lihat memang membuat suatu higher low ya. Jadi semakin harga terendah semakin tinggi, oke? Jadi untuk PNBS buy di 104 hingga 107 ya, range-nya sekitar sana. Lalu TP pertama di 112, TP kedua di 119. Ya, kalau mau menggunakan Fibonacci juga bisa sih, ya. Bisa menggunakan Fibonacci. Ya, kurang lebihnya di area 112, 113 ya. Jadi untuk saham PNBS ini ya, teman-teman bisa buy di 107, 104 di area sana, lalu TP pertama di 112, TP kedua di 121. Kalau harga PNBS di bawah 104, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Ya, bisa loss terlebih dahulu dikarenakan ya ada potensi turun ya, semakin turun harga semakin merosot. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BES. Oke, kita singkat saja untuk saham BES ya. Hari ini ditutup di harga 128 dengan persentase 3,23%. Kalau kita lihat di sini memang ada beberapa support yang teman-teman perlu perhatikan ya.
bagi pemegang saham BES ini. Atau support berada di 123 dan resisten ya. Sebentar. Resisten berada di 129, kurang lebihnya penutupan hari ini. Oke. Ini juga bisa. Lalu di sini ya, saya beri tanda saja area sini. Oke. Untuk saham BES hari ini ditutup cukup baik dengan persentase 3,23%. Untuk support pertama berada di 123, namun bila resisten di harga 129 ini ya, di harga 129 ini ditembus dan harga closing memang di atas harga tersebut, teman-teman bisa entry lalu melakukan TP pertama di 134 ya. Di harga 134 dan TP kedua di 140. Jadi untuk support dan resisten saya sebutkan lagi, untuk saham BES support berada di 123 dan 118. Untuk resisten berada di 129, 134 dan 140 ya. Perhatikan saja label putih ini. Oke, untuk saham BES memang posisi stokastik sudah mengenai area oversold ya, area overbought ya. Kurang lebihnya sudah mendekati area overbought. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham TLKM ya, Telkom. Oke, untuk saham Telkom hari ini ditutup di harga 3.390. Kalau saya lihat di sini memang mengalami sebuah tren yang cukup baik, di mana tren tersebut tren uptrend ya, tren naik, uptrend. Oke, masih uptrend. Dan bagaimana support dan resistennya ya? Mengenai support dan resisten kita bisa ukur menggunakan Fibonacci. Sebentar ya, saya beri tanda saja agar teman-teman ya tidak bingung begitu ya. 3450 bisa. Ini juga bisa, oke. Sebentar ya, saya beri tanda terlebih dahulu. Oke lah ya, ini cukup. Jadi untuk saham Telkom ya, teman-teman yang tadi mengajukan di Telegram, teman-teman, kalau saya mau beli ya, kalau saya mau beli bisa di harga 3.350. Akan tapi saya sudah punya barang, Pak. Ya, saya sudah punya barang ya kisaran di sini, lalu saya mau TP. TP pertama bisa di 3.450. Bisa di harga resistennya yang dimana di harga 3.450, dan bila ini ditembus ya, kalau saya lihat memang ada kemungkinan harga ini ditembus, dan kalau ini ditembus ya, benar memang ditembus, teman-teman bisa set posisi sell ya, posisi sell pertama di 3570, oke. 3570 cukup oke sih kalau saya ya. Cukup oke 3570. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Telkom bisa di 3.350 kurang lebihnya ya. 3.350, 3.400 di area sana, langsung TP pertama di 3450. Memang nominalnya kecil. Kalau teman-teman mau besar ya bisa di 3570, oke. Untuk saham Telkom demikian, kurang lebih persentasenya ya 5% ya. Kita lanjut lagi untuk saham nikel, oke. Untuk saham nikel hari ini ditutup ARB dengan posisi harga di 102. Jadi saran saya memang baru IPO mulai dari tanggal 9 Juli ya, baru IPO lalu di arah-arah langsung harganya merosot ya. Kurang lebihnya hari ke-6 harganya merosot hingga hari ini. Kalau teman-teman perhatikan untuk saham nikel, bila harga nikel di bawah harga 100, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Saya tekankan lagi, stop loss terlebih dahulu. Akan tapi hari ini memang volume cukup kecil. Semoga saja besok bisa naik ya. Kalau besok bisa naik hingga arah ya, teman-teman bisa exit saja ya. Saya katakan kembali, teman-teman bisa exit saja dikarenakan kalau kita lihat memang baru IPO beberapa kali harga langsung ambruk begitu. Untuk area stokastik memang berada di area oversold ya. Ya, semoga saja besok bisa naik ya, volume cukup kecil ya. Jadi kita lanjut lagi ya untuk saham nikel tadi. Kalau sudah ya entry ya, teman-teman bisa sell posisi di break even point, oke. Oke, untuk saham nikel sudah, kita lanjut lagi untuk saham toys. Oke, untuk saham toys hari ini ditutup di harga 196 ya, dengan persentase 4,85%. Apakah masih ada harapan untuk saham toys ini ya? Ya, kita bisa coba saja ya. Memang cukup
tinggi juga ya untuk saham Toys ini. Tinggi juga dalam artian memang penurunannya cukup signifikan ya. Sudah beberapa persen kalau kita hitung dari sini ya. Dari sini, sebentar maaf. Ya kurang lebihnya 100%. 100%. Oke. Oke, kita lanjut saja. Sebentar ya, saya masih penasaran ya. Masih penasaran. Kenapa ini nggak menutup ya? Bentar ya. Saya masih penasaran nih sama Toys. Harga tertingginya 800 karena ya. Ya, 100% kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat untuk saham Toys ini kita bisa cari support dan resisten, tapi yang pasti yang pasti resisten berada di kisaran 246 244 ini ya. 246 244. Lalu untuk supportnya berada di 64. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Lihat saja. Jadi di sini area supportnya berada di 62 dan resisten berada di 244. Namun untuk mencapai area 62 ini memang cukup tinggi sekali ya. Beberapa kurang lebihnya ya beberapa persen yang cukup banyak begitu ya. Jadi kita akan coba cari untuk sebuah support terdekatnya. Di sini saya lihat ada sebuah demand area ya, begitu ya, demand area di area 176. Sebentar saya beri tanda saja biar teman-teman di rumah tidak bingung. Oke. Oke. Jadi untuk Toys teman-teman yang belum punya ya bisa buy sih di area 174 ya, 174 di antara 124 hingga 174 ya, langsung TP pertama di 244. Ya kalau besok memang ditembus ya area tersebut ditembus ya, area 174 ditembus. Ya teman-teman bisa perhatikan saja price action-nya. Kembali lagi ke price action ya. Jadi memang berperan penting price action itu. Jadi teman-teman yang mau beli bisa di antara harga 124 hingga 174 dikarenakan ini adalah sebuah demand area. Lalu di sini ya di area 244 sini ya teman-teman bisa langsung set posisi sell atau TP pertama ya. TP pertama, oke. Sebentar. Saya beri tanda hijau. TP pertama di harga 244 250 di area sana. Oke, untuk saham Toys kalau teman-teman yang belum punya bisa buy di 174. Oke, di 174 lalu lakukan TP pertama di 244. Oke. Untuk saham Toys sudah, kita lanjut lagi untuk saham real. Sebentar ya. Sebentar untuk saham real. Oke, untuk saham real hari ini ditutup di harga 110 dengan persentase ya memang ada gap opening yang dimana memang persentasenya plus 2,80%. Akan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kita coba cek ya kurang lebihnya 3% lah ya. Hari ini ditutup dengan persentase 3% dari harga opening ya. Saya menghitungnya dari harga opening hari ini. Lalu bagaimana nasib saham real ini setelah ya digoreng beberapa pemain besar ya? Ya kalau kita lihat di sini menggunakan Fibonacci ya, kita usahakan saja menggunakan Fibonacci. Ya 103 sini ya, 103 sini bisa dijadikan untuk sebuah area support. Oke, sementara hari ini ditutup di harga 110 merupakan area support dari saham real ini. Ya area 110 juga bisa dijadikan area support. Begitu. Di harga 0,382 ya koordinat 0,382. ya, oke. Bentar ya, saya cocokkan terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman yang belum punya, ya, bagi teman-teman yang belum punya, seakan-akan besok kalau dibawa turun, ya, saya katakan lagi kalau besok dibawa turun, teman-teman bisa buy di 107 ya, kurang lebihnya di 107.
ya, pertengahan antara range 103 hingga 105. Ya, teman-teman bisa buy di 107, lalu langsung TP pertama di 110, langsung bermain cepat saja. Jadi ya, saya beri tanda terlebih dahulu untuk saham real. Oke, di area sini di harga 107, saya beri tanda warna kuning saja. Oke ya, sekarang teman-teman fokus untuk perhatikan area atau label di sebelah kanan ini. Untuk area support pertama di harga 107, ya support pertama di 107, bila harga 110 ditembus ya, jadi kalau besok memang menguat ya, di harga 110 ini memang menguat, kemungkinan akan ditarik hingga harga 115 dan selanjutnya di 120. Akan tetapi kalau besok memang ya dibanding turun terlebih dahulu, kemungkinan akan dibawa turun hingga angka 107 dan diangkat naik lagi hingga 115 ya, kurang lebihnya seperti itu untuk saham real. Oke. Jadi kita lanjut lagi untuk saham BEPS. Untuk saham BEPS hari ini ditutup di harga 1.255 dengan persentase 4,58%. Sementara waktu untuk saham BEPS ini masih di atas garis 3 ini ya, garis EMA 21, EMA 34, dan EMA 13. Ya, kita coba saja menggunakan indikator ya, atau bantuan Fibonacci. Ya, kalau menurut saya, kalau teman-temannya sudah punya BEPS atau yang belum ya, saya gunakan warna kuning saja ya. Kalau teman-teman yang belum ya, sumpama kalau teman-teman yang belum punya, bisa buy sih. Di sini ada support yang cukup kuat juga di harga 940 ya. Di harga 940 juga supportnya cukup kuat. Lalu untuk resistennya berada di 1325 di area sini. Jadi kalau teman-teman kalau yang mau buy on breakout bisa perhatikan untuk area resistennya ya. Oke, untuk BEPS ya. Jadi kalau saya sih lebih prefer buy on breakout saja ya. Jadi kalau harga closing di atas 1320 ya, perhatikan level ini di harga 1320, teman-teman bisa buy langsung TP pertama di 1705. Kalau besok memang tidak menguat ya, kalau day by day tidak menguat, teman-teman bisa buy di 945 tentu saja dengan prediksi area stop loss begitu ya untuk saham BEPS. Kita lanjut lagi untuk saham Icon. Oke, untuk saham Icon hari ini ditutup di harga 114 dengan posisi ARB. Ya, ARB namun masih di atas garis EMA 13, EMA 21 dan EMA 34. Dan kalau kita lihat di sini harga closing memang ya sudah mendekati area support ya, begitu. Bisa menggunakan Fibonacci saja. Bisa di 111 ini ya. 111, 104 di area sana. Kalau saya lihat dengan volume yang cukup tinggi hari ini ya untuk saham Icon ini, kemungkinan besok ada potensi untuk turun lagi ya. Ya, ada potensi untuk turun lagi. Sekali lagi saya tidak menyarankan untuk teman-teman menjual, saya hanya mengingatkan besok kemungkinan besar ada potensi untuk turun lagi dikarenakan sudah diangkat naik namun dibawa turun hingga ARB begitu dengan volume yang cukup tinggi. Kalau besok seumpamanya turun, kemungkinan besar akan mengenai di area 111 terlebih dahulu. Dan keesokan harinya atau besok lusa ya, hari Rabu, kemungkinan akan menyentuh di harga 104, begitu ya. Dan ketika menyentuh di harga 104, teman-teman bisa buy sih ya. Kalau saya bilang sih ini good time for buy. 104 langsung TP pertama di 110 ya. 110 kurang lebihnya ya sudah untung 5% ke atas ya, begitu. Jadi untuk saham Icon, kalau teman-teman yang sudah punya, perhatikan saja. Kalau harga closing di bawah 111, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Dan langsung ya, kalau teman-teman yang minat beli lagi, bisa di harga 104 ya. Jadi begitu untuk saham Icon. Ya. Kita lanjut lagi untuk saham ASRI. Oke, untuk saham ASRI hari ini ditutup di harga 177 dengan persentase 2,9%. Kalau kita lihat di sini, untuk saham ASRI memang membuat sebuah higher low begitu ya. Higher low merupakan
petanda yang baik untuk dibeli ya saham-saham seperti itu. Sebentar, saya coba mencari swing high dan swing low-nya. Oke, di sini sudah dapat. Oke, untuk saham ASRI ya, untuk saham ASRI di sini juga ada potensi yang bagus. Oke. Untuk saham ASRI, maaf ASRI ya, saham ASRI hari ini ditutup di harga 177 dan the next resistance-nya di mana, Pak? Ya. The next resistance-nya berada di 181. Oke. Untuk saham ASRI ya, the next resistance-nya berada di 181 dan kalau kita lihat supportnya berada di 166. Jadi teman-teman yang belum punya saham ASRI di harga 166 merupakan posisi good entry ya, harga yang bagus untuk entry. Langsung saja kalau teman-teman yang sudah punya di ASRI, TP pertama di 181 dan TP kedua di 186. Bila harga ini ditembus ya, ada kemungkinan besar menyentuh di area 198 hingga 200 ya, seperti itu. Kalau saya bilang sih ASRI oke lah ya untuk di hold dikarenakan memang trennya sedang naik ya kalau saya lihat. Sedang naik dan ya memang kebanyakan market cap yang besar LQ45 dan lain blue chip seperti itu memang sedang naik begitu ya. Jadi ya kalau teman-teman mau hold ya bisa TP saja nanti kalau menyentuh di 198 ya TP, oke. Untuk saham ASRI sudah, kita lanjut lagi untuk saham hoki ya. Oke, saham hoki hari ini ditutup di harga 195 ya. Sudah saya analisakan hari ini hoki ditutup dengan persentase yang cukup baik, yang dimana 2,63%. Kalau saya lihat di sini memang masih progres lah ya, masih progres. Di sini juga trennya sudah diputuskan ya, ARB. Kalau hoki ya, menurut saya kemungkinan akan menyentuh di harga 204 terlebih dahulu ya. Jadi di sini adalah sebuah resisten untuk saham hoki di harga 204. Untuk support berada di 190. Jadi kalau teman-teman kalau mau beli ya, sebaiknya lebih baik tunggu terlebih dahulu ya. Kalau saya mendingan beli sekaligus di 180 aja ya. 180 dan langsung TP pertama di 204. Saya sudah beli, Pak. Saya sudah beli dan bagaimana kondisi hoki. Kemungkinan nanti antara Oktober hingga Desember akan naik ya hoki ini. Saya prediksinya Oktober hingga Desember ya. Seperti itu. Akan naik ya, kemungkinan ya akan dibawa ke harga 250 ke atas. Namun kita prediksi yang hari ini saja ya, yang kejadian sekarang. Hari ini ditutup di 195, kemungkinan besar akan naik hingga harga 204. Bila ini ditembus, kemungkinan akan masuk lagi ke area uptrend-nya, begitu ya. Di harga 218 dan 232 untuk next-nya. Pak, saya mau beli hoki, mau di harga mana ya, begitu. Teman-teman bisa buy di 190 ya. 190 ya bisa buy di sana, langsung TP pertama di 204 kurang lebihnya ya. Kalau kita cek berdasarkan persentase kurang lebihnya ya 7%. It's okay lah ya 7%, lumayan. Jadi untuk hoki ya kalau teman-teman mau buy bisa di 190, akan tapi ini cukup lama ya waktunya. Dikarenakan bergeraknya juga cukup lama dan it's okay kalau mau teman-teman mau beli di buy 190 dan TP pertama di 204, it's okay ya. Itu manajemen teman-teman sekalian ya, manajemen sendiri-sendiri. Jadi saya hanya mengantarkan support dan resistennya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Pegas ya. Oke, untuk saham Pegas hari ini termasuk menjadi saham yang dipantau oleh banyak investor ya. Untuk saham Pegas ya, di sini sebentar. Hari ini Pegas masuk top value ya, salah satu top value. Ya, di sini juga perlu diperhatikan ya. Di sini juga perlu diperhatikan. Oke, sebentar saya beri tanda saja. Daerah sini ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di area sini. Kalau mau TP bisa di area sini. Saya beri tanda saja ya. Beri tanda saja di area sini ya. Sebentar ya, sebentar.
Oke. Jadi untuk saham Pegas ya, untuk saham Pegas, kalau teman-teman mau buy sebenarnya posisi 1040 ini cukup baik ya, 1040 cukup baik dan akan tapi sudah melayang tinggi ya. Kalau teman-teman mau buy di breakout saja juga bisa di 1105 kalau harga closing di atas 1105 ya teman-teman, kurang lebihnya bisa TP 2-3% ya, TP saja langsung out. Dikarenakan kalau kondisi IHSG tidak mendukung bisa jadi turun kembali nggak itu di area 1040 dan 1040 merupakan good price to entry ya, harga yang baik untuk entry. Dan kalau kita lihat di sini stokastik juga sudah crossing di area overbought ya, dari atas ke bawah. Oke, untuk saham PK support dan resistance demikian. Kita lanjut lagi untuk saham Zebra. Oke, untuk saham Zebra hari ini ditutup di harga 830 dengan persentase 1,19% dalam bentuk kerugian. Kalau kita lihat di sini stokastik dari saham Zebra ini ya, di sini sudah mulai crossing ya, sudah mulai crossing dan di area oversold begitu ya, saham Zebra. Akan tetapi hari ini memang masih di atas EMA 13 dan EMA 21. Maaf, masih di bawah EMA 13 dan EMA 21 ya, garis kuning dan oranye ini. Untuk support dan resisten ya. Untuk support dan resisten di harga 735 juga bisa dijadikan sebagai area support. Ya, bisa dijadikan area support. Sebentar ya, cari terlebih dahulu. Oke, di area sini juga oke lah ya, di area sini. Jadi kalau teman-teman yang mau buy saham Zebra ini, ya, Zebra Nusantara Tbk bisa buy di 775 ya, bisa buy di 775. Lalu TP pertama di 960 ya. Kalau saya lihat memang posisi Zebra memang masih ada potensi turun begitu ya, dikarenakan hari ini juga volumenya cukup tinggi dan ditutup dengan posisi merah begitu ya, candlenya merah. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau buy untuk saham Zebra ini ya bisa buy di area sini di 775 ya, maaf 775 dan TP pertama di 960 ya, kurang lebihnya kalau saya gunakan persentase ya. Oke. Saya gunakan persentase kurang lebihnya seperti ini. Risk reward-nya cukup oke ya, risk reward-nya cukup oke. Ya cukup oke dan bisa juga sih kalau teman-teman mau beli di 775 dan perhatikan juga support selanjutnya yang berada di area 735 ya. Kalau saham Zebra ini di bawah 735, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Pak, saya sudah punya posisi Zebra di atas. Bagaimana ini? Saya sudah rugi sekian persen begitu ya. Kalau menurut saya teman-teman ya sebagai daily trader ya, kalau sudah rugi mencapai 3 hingga 5%, teman-teman bisa out terlebih dahulu ya. Bisa out terlebih dahulu ya, kalau dikarenakan seperti ini ya. Dikarenakan seperti ini. Teman-teman sudah buy ini ya. Di tanggal 31 teman-teman sudah buy Zebra. Sudah buy nih, ya kurang lebihnya sudah turun nih 3%. Teman-teman masih hold, masih berpikiran bahwa saham Zebra ini akan naik. Begitu. Berpikiran masih naik walaupun di sini supportnya juga sudah ditembus, masih di hold ya, eman tidak mau cut loss ya, hingga semakin merosot ya, semakin menjadi-jadi nih ya, kerugiannya semakin membesar, semakin membengkak ya. Alhasil teman-teman mendapatkan kerugian sebesar 20%. Toh tibanya kalau teman-teman hanya cut loss 3% saja ya, bisa save nih sisanya 17%. Jadi kalau teman-teman mau entry ya, posisi bagus untuk entry di saham Zebra, kalau saya bilang di 775 juga bagus ya, di area sini. 775 juga bagus, lalu TP pertama ya. Ya TP pertama bisa di 825 ya, 825. Oke. Untuk saham Zebra demikian, kita lanjut lagi untuk saham LAN ya.
Oke, untuk saham LAN hari ini ditutup di harga 124 dan di sini ada sebuah gap ya. Kalau saya lihat ada sebuah gap. Dan hari ini ditutup di harga 124 ya. Saya ulangi lagi di 124 dengan persentase minus 3,88%. Bagaimana kondisi saham LAN ini untuk selanjutnya? Kalau kita lihat di sini stokastik secara daily chart ya, memang sedang crossing ya dari atas ke bawah. Namun, apakah masih ada potensi untuk saham LAN ini ya? Kita lihat saja di sini ya. Sebentar. Di sini ada sebuah support ya yang dimana harganya di 113 dan bila ditembus di harga 104. Oke. Kalau kita lihat juga ya, sementara ada resisten juga sih ya. Ada resisten terdekat juga. Nah, Fibonacci ini juga bisa jadikan patokan untuk entry dan sell gitu ya. Jadi untuk saham LAN ya, saham LAN hari ini ditutup di 124. Kalau besok saham LAN ini ditutup di harga atas 126 ya, itu adalah posisi yang cukup baik untuk melanjutkan kenaikan harga. Ya, saya ulangi lagi, kalau besok harga opening atau harga closing untuk perdagangan besok di atas 126 itu potensi bagus ya. Ada kemungkinan besar saham LAN akan menuju di harga 144 ya untuk selanjutnya. Jadi kalau teman-teman mau buy ya bisa perhatikan saja besok. Kalau memang besok tidak mendukung ya teman-teman bisa buy di 113 ya. Bisa buy di 113 atau kalau besok memang banyak demand dan harga closing di atas 126 besoknya atau mulai dari hari ini ya. Besok lusa besok teman-teman bisa buy di 126 ya. Ya perhatikan saja kalau harga closingnya di mana begitu ya. Jadi untuk saham LAN ya sementara ini dikarenakan memang sudah ditembus area supportnya ya, berarti support selanjutnya berada di 113, oke. 113 dan kalau mau TP pertama bisa di harga 126 ya untuk saham LAN ini, oke. Kita lanjut lagi untuk saham True ya, saham terakhir kita ada saham True. Oke, di sini saham True memang ditutup di harga 322 ya, 322 dan sudah merosot harganya. Hari ini juga volume masih besar ya, masih besar dibandingkan kemarin malahan ya. Baru IPO mulai dari 10 Juni ya, 10 Juni lalu. Dan bagaimana nasib True ini? Kalau kita lihat di area sini, area bullish point-nya juga sudah ditembus ya. Saya beri tanda. Di area 346 juga sudah ditembus. Jadi kalau menurut saya ya, jika teman-teman sudah punya kesempatan untuk exit ya, teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Dikarenakan juga kalau kita lihat juga secara kesat mata juga tidak mendukung ya posisinya dan volume juga masih besar. Kalau ARB diiringi dengan volume yang cukup besar, ada potensi yang cukup besar juga kalau besoknya akan turun lagi ya, harganya akan turun lagi. Kalau ini volumenya kecil ya, volumenya kecil dalam artian banyak orang yang masih hold dan tidak mau berjualan begitu ya. Itu potensi bagus dan teman-teman bisa hold terlebih dahulu dan langsung ya set aja TP-nya mau di mana ya, break even point-nya di mana ya, seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya dengan volume yang cukup tinggi hari ini ya teman-teman bisa exit terlebih dahulu saja. Kalau besok ARB ya teman-teman juga yang rugi begitu ya. Dan kalau kita lihat memang dari tanggal 6 Agustus hingga hari ini pun ya kisaran sudah 1 bulan memang harganya semakin lama semakin merosot. Ya, jadi alangkah pentingnya teman-teman bisa nge-set area stop loss di berapa persen begitu ya. Kalau saya sebagai daily trader biasanya 3 hingga 5% ke bawah akan saya cut loss begitu. Oke, untuk saham True demikian ya. Jadi saya tidak bisa mencari sebuah support dan resistance dikarenakan juga tidak ada data yang mencapai nilai terendah dari harga IPO ya. Tetapi kalau kita ya coba saja menggunakan Fibonacci, ya juga jauh sekali ya harganya di 160. Jadi kalau menurut saya teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu lah ya. Bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan volume juga sangat besar yang melakukan berjualan. Oke.
Oke ya, berikut terima kasih telah mendengarkan seputar video mengenai pembahasan saham di pengajuan grup Telegram saya ya. Teman-teman yang mengajukan di grup Telegram saya dan Instagram. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram untuk berdiskusi atau grup apapun itu, teman-teman bisa join di grup Telegram saya. Klik link di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya mg_saham ya. Juga akan saya berikan di deskripsi di bawah. Dan kalau teman-teman yang belum langganan serta subscribe channel ini, segera subscribe ya. Kita akan membawa channel ini untuk bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman, saya akan berterima kasih bila teman-teman like video ini, subscribe channel ini, serta jangan lupa untuk join di grup Telegram saya. Ya, semoga saja dengan video ini teman-teman bisa tambah cuan, tambah lebih mantap. Dan semoga saja teman-teman bisa belajar banyak dari video ini ya. Terima kasih telah mendengarkan saya ya. Kalau teman-teman yang belum join bisa join, belum follow bisa follow, serta subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Mercang dan salam sejahtera ya.